Bapak-Ibu sekalian, yang kedua, kalau hikmah dari sisi COVID ini bisa jadi Allah menurunkan peringatan kepada kita. Manakala Raja Abraham menyerang Ka'bah, maka Allah mengirimkan burung ababil. Bisa jadi ini adalah burung ababil yang diberikan kepada kita karena kita dianggap oleh Allah dunia ini sudah mulai melanggar aturan-aturan Allah. Nah, maka Allah kemudian mengirim yang bernama COVID-19 itu tak ubahnya seperti burung ababil. Kuman-kuman yang berbondong-bondong menyerang manusia sehingga faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga kita merasakan ketakutan, kemudian rasa kesusahan, pelan-pelan akhirnya seperti daun yang dimakan ular. Semoga ini bagian peringatan dari Allah, kita ambil hikmahnya. Hikmahnya kita rasakan sendiri. Mungkin slide-nya bisa dimunculkan ya Pak Syafi'i. Saya munculkan, mudah-mudahan bisa ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita belajar bersama tentang strategi kenormalan baru pada lembaga pendidikan Islam. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi ini peringatan dari Allah, entah itu karena konspirasi dunia pada perang dan sebagainya, wallahu alam. Yang jelas kenyataannya kita sekarang dikirimi oleh Allah burung yang berbondong-bondong. Akhirnya yang terjadi, seluruh tatanan kehidupan kita jadi terubah atau berubah dari normal menjadi abnormal, kemudian kita akan menuju ke new normal. Dari mulai ekonomi kita lihat semuanya sudah bisa kita rasakan semuanya. Dari sisi sosial nggak bisa ketemu lagi, awalnya kita bisa ketemu ngobrol bareng, itu di foto tuh para kepala sekolah baru makan makanan di Banyuwangi tempatnya Pak Pandi itu spiritual, dan khususnya di dunia pendidikan yang awalnya ketemu langsung ya kan, itu fotonya di klasemen ini saya ambil, subhanallah. Kemudian menjadi abnormal. Abnormalnya apa? Harus dengan daring, tiba-tiba harus dengan teknologi, harus dikuasai dan sebagainya. Ini merupakan satu hal yang barangkali hal yang baru yang mungkin membuat kita menjadi takut, rasa takut. Nah, dari sini kemudian orang bergerak terus untuk bisa menjadi mengubah rasa takutnya. Pemerintah awalnya kebijakannya harus dengan daring. Nanti kalau sudah zona hijau, kebijakan pemerintah baru SMA masuk 2 bulan, berikutnya masuk baru SMP 2 bulan, baru SD dan sebagainya. Ini kalau dipikir-pikir bisa jadi bulan Januari ini baru bisa ketemu langsung. Itu pun kalau zonanya sudah hijau. Maka diterapkan kemudian model online. Fenomenanya ternyata tidak semuanya bisa menguasai teknologi. Ini dari sisi kenyataannya. Teman-teman sekalian, apalagi pada masa kelahiran atau generasi tahun 1980-an ke bawah, ini teknologi masih sangat kurang bagi guru-guru kita. Maka ini jadi sebuah kendala tersendiri. Yang kedua, keterbatasan sarpras. Kita rasakan sendiri kalau dengan model pendidikan daring itu, artinya sekolah bisa jadi tentang sarprasnya, laptopnya, HP-nya dan sebagainya ini juga sangat kurang. Belum lagi keterbatasan di keluarga atau orang tua. Biasanya HP-nya malah jadi rebutan. Ya, pagi rebutan HP untuk orang tua maupun anaknya. Kemudian juga biayanya sangat tinggi bagi penerapan daring bagi
ekonomi menengah ke atas itu tidak masalah, rumah-rumah lalu pasang wifi. Sementara ini bagi kehidupan ekonomi di bawah ini sangat menangis orang tua ini. Meskipun pemerintah sekarang sudah mulai akan memberikan kebijakan ataupun memberikan keringanan atau bantuan pulsa. Pendampingan orang tua belum optimal. Kita bisa rasakan sendiri sebagai orang tua dari sisi penguasaan ilmu pengetahuan yang diberikan orang tua gurunya ke anaknya, mau tidak mau orang tua harus paham. Apalagi di pendidikan Islam biasanya ada pendampingan baca Qur'annya, tahsinul Qur'an, belum tentu orang tuanya bisa baca Al-Quran dengan lancar dan sebagainya. Itu sisi pengetahuan. Belum lagi tentang tingkat kesabaran orang tua. Orang tua kita biasanya sudah mulai merasakan ketidaksabarannya. Anak-anak kita sudah mulai merasakan ternyata bu guru kita ini ternyata sabar-sabar, Pak guru kita sabar, di rumah Bapak Ibu saya malah lugu katanya. Lumayan gualak. Belum lagi tentang pendampingan anak usia dini. Biasanya anak usia dini itu omongan guru itu yang dijadikan nomor satu. Doa untuk orang tua. Allahumma firli wali walidayya. Artinya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Anak kita protes. Bu, bukan kedua orang tuaku. Ampuni aku dan juga bapak ibuku. Atau bu guru bapak ibu bukan orang tua. Sampai begitu saja sampai dipermasalahkan. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang muncul. Target capaian pembelajaran. Ini akhirnya jadi semakin bisa dikatakan kacau, ya. Makanya belum lagi tentang target kognitifnya, juga tentang target tentang peribadahan dan sebagainya. Ini kita tidak bisa mengontrol. Maka fenomena-fenomena ini kalau disimpulkan, banyak orang tuanya, Bapak Ibu pokoknya ketemu lagi di istilahnya pembelajaran tatap muka. Jadi antara keinginan tapi ketakutan. Nanti kalau kena COVID bagaimana? Nanti kalau kena corona bagaimana? Akhirnya muncul ketakutan antara keinginan dan ketakutan. Satu sisi kita harus memberikan pelayanan prima. Maka seorang manajemen atau seorang kepala sekolah dengan yayasan dan sebagainya mestinya harus mampu merubah dari ketakutan, ya, dibuang kemudian diganti menjadi kewaspadaan. Kenapa? Berdasarkan pada pelayanan prima kita. Keinginan untuk tatap muka, keinginan untuk optimalisasi pendidikan, apalagi pendidikan Islam kita ini, tetapi ditutup dengan ketakutan, harus kita ganti dengan kewaspadaan. Apa bedanya takut dengan waspada? Kalau takut betul-betul tidak ingin melakukan, tapi kalau waspada melakukan. Maksud saya begini, sebenarnya COVID itu apa sih? Oh, penyebarannya tentang droplet dan sebagainya. Lalu sudah ada dengan muncul yang namanya APD, kemudian protap-protapnya. Asal protap dan APD-nya dilakukan, nah ini kan akan muncul keinginan itu akan jadi sebuah kenyataan. Jadi seorang kepala sekolah harus berdasarkan berpikirnya pada pelayanan prima. Maka ada beberapa alternatif pendidikan. Dalam hal ini mengupayakan pelayan prima ini supaya anak-anak kita ini benar-benar tertangani. Yang pertama bisa dengan model, nah ini monggo ini jadi bahan pemikiran kita bersama. Strategi pertama bisa dengan model sekolah sebagai mitra homeschooling. Ya. Yang kedua, sekolah bisa jadi seperti yang sudah berjalan itu dengan online school atau e-learning school. Istilahnya daring. Ini alternatif yang barangkali ditawarkan pemerintah yang sudah mulai jalan.
Nanti kita kita breakdown. Yang ketiga, model dengan blended learning, gabungan antara online maupun temu langsung. Yang keempat, sekolah bisa menerapkan flexible school. Nah, ini kalau bisa diterapkan cukup luar biasa. Flexible school. Apa maknanya? Kita bahas satu persatu. Sekolah sebagai mitra homeschooling. Ini kurang C ya, homeschoolingnya ini. Jadi maknanya bahwa siswa kita didampingi oleh guru kita ini atau didampingi oleh orang tuanya masing-masing, menentukan sumber belajar dan cara belajar masing-masing, dan punya target sendiri. Ini yang berjalan. Nah, apa peran sekolah? Ya, sebagai mitra memfasilitasi mereka, pendampingan kurikulumnya. Tapi pada dasarnya homeschooling itu orang tua punya azam atau punya tekad untuk mendidik anaknya seperti apa, goal settingnya anaknya. Dan ini memang tidak semuanya orang tua punya azam atau tekad seperti ini, punya pengetahuan seperti ini. Tapi ini setidaknya sebagai sebuah alternatif. Alternatif yang kedua, e-learning seperti yang sudah berjalan. Proses pembelajaran dilakukan sekolah secara online. Ini full daring. Ini bagi sekolah-sekolah di kota ini bisa jadi berjalan. Tapi untuk sekolah-sekolah kita, misalnya Salsabila ini di Purworejo, di Magelang, misalnya di Magetan, yang di pinggiran-pinggiran itu bagian masuk, tapi kalau sudah naik di gunung itu sinyalnya tuh GSM. Apa GSM? Ya, geser sedikit menghilang, geser sedikit mati, geser sedikit meloyak melayu pulsanya. Pokoknya begitu. Banyak juga orang tua, Pak, gimana ini anak saya pulsanya nggak nyambung-nyambung, harus naik di atas pohon. Ada juga yang lihat di TV itu harus larinya ke kuburan karena ternyata muncul pulsanya di sana. Luar biasa, sinyalnya di sana. Itu kan luar biasa. Learning sudah berjalan. Nah, ada beberapa yang sudah menerapkan model blended learning. Sekolah menyelenggarakan pembelajaran secara offline, tatap muka, dan online. Penggabungan antara keduanya. Kegiatan praktek dengan jadwal pembelajaran yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi sekolah menentukan program, tetapi metodenya ditawarkan kepada wali. Bapak Ibu, jenengan mau pengen apa? Online ya siap, offline siap. Tapi keduanya kita terapkan. Jadi lebih banyak sekolah itu memberikan praktek-praktek pelayanan secara prima. Ini gabungan antara offline dengan online. Yang keempat, flexible learning. Nah, ini yang mungkin saya merekomendasi untuk flexible learning ini. Siswa, orang tua, dan sekolah membuat kesepakatan untuk menetapkan kapan siswa belajar secara tatap muka dan online. Kalau tadi itu ditentukan oleh sekolah kapan tatap mukanya, kapan offline. Kalau ini melibatkan wali siswa, ya. Yang pertama, proses belajar mengajar tiap anak ditentukan sendiri. Dek, kamu mau belajar kapan? Yang penting targetnya seperti ini. Oh, itu kan luar biasa. Jadi orang tuanya siapnya kapan, monggo, semacam itu. Siswa diberi keleluasan untuk memilih materi. Jadi mana dulu yang dipelajari, yang penting target dalam satu semester ini tercapai. Jadi mungkin kita membayangkan seperti dulu pendidikan pernah kita baca tentang pola pendidikan Toto Chan. Nah, Toto Chan ini ibaratnya sekolah itu kayak prasmanan namanya. Ada makanan di depan, silakan yang mau dimakan di mana dulu, kesukaannya mana diambil. Wah, itu luar biasa. Tapi targetnya harus tercapai. Kemudian guru sebagai konselor menyediakan diri dan waktunya untuk siswa berkonsultasi.
Jadi sekali lagi, flexible learning ini gurunya atau sekolah punya target, kemudian pada pelaksanaannya itu dipilih mana yang dulu yang mau dikerjakan oleh anak maupun orang tua. Ini fleksibilitas inilah yang diharapkan anak juga senang. Aku milih pembelajaran ini dulu, aku milih belajarnya yang itu dulu dan sebagainya. Sehingga guru hanya sekedar ngontrol, konsultasi saja, sebagai konsultan saja, dan juga sekaligus sebagai pada semesteran nanti akan ada namanya tetap ujian. Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi saya lanjutkan. Bagaimana langkahnya? Ini yang langkah yang sudah kita terapkan, sekaligus kita menyampaikan yang sudah kita terapkan di Purworejo. Jadi Purworejo ini pada awalnya banyak sekali masukan-masukan, Pak, kalau tatap muka gimana, kita juga masih kondisinya begini, sementara kalau daring ya pulsanya dan sebagainya, ini waktu itu begitu. Maka akhirnya langkah-langkahnya kita dengan model pembelajaran tatap muka atau mau model daring. Kalau daring itu online saja, atau kalau daring offline saja, monggo silahkan pilih. Kita memilih memberikan keleluasan kepada wali untuk mengisi. Pak, kami offline, soalnya kami kalau tatap muka takut nanti kena virus dan juga pulsanya nggak ada. Siap. Pak, kami hanya online. Siap. Kami tatap muka. Oke. Akhirnya waktu itu setelah kita data itu hampir 95% lebih menginginkan tatap muka. Ini tantangan kita. Dari situ kemudian kita koordinasi dengan guru, komite, dan yayasan. Yayasan saya wakili sendiri. Ya kan? Guru saya tantang. Gimana Bu Guru? Ini banyak wali yang pengen tatap muka. Siap apa enggak? Dari mulai guru yang punya keluarga, gimana Bu Guru? Nanti kalau tatap muka jenengan siap kena COVID, siap mati husnul khotimah, sampai saya tantang begitu. Ya. Dari guru yang baru, artinya guru yang belum punya keluarga dan sebagainya, kita tantang. Mereka siap Pak. Nah, akhirnya. Tetapi dasarnya satu loh Bu Guru, jangan coba-coba untuk gegabah. APD kita siapkan, sarana kita siapkan. Kita mengeluarkan hampir 16 juta untuk menyiapkan alat APD, kita bagikan ke anak-anak dan gurunya. Jadi kita koordinasi. Setelah guru siap, komite pun kita minta dukungannya, lalu kita koordinasi dengan dan konsultasi dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan agak sedikit waktu itu memberikan peluang. Secara kedinasan tidak boleh katanya begitu. Tetapi monggo Pak Unpad kalau mau diadakan, tapi nanti malah justru bisa jadi pilot project. Waktu itu dinas begitu, dinas UPT. Tetapi apa yang terjadi? Sebagian wali lapor. Ini kasusnya hampir sama dengan yang di Bangun Tapan. Wali lapor ini sekolah mau diadakan tatap muka, kemudian waktu itu saya masih di Kutai Barat dengan Pak Uzaimi di Bel, Pak ini dilaporkan wali ke dinas Pak Unpad, ini dinas menelpon begitu. Akhirnya saya bilang begini aja Bu, saya tak datang ke dinas. Jadi saya pulang dari Kubar itu saya langsung ke dinas dengan menyiapkan perangkat-perangkatnya, di dalamnya termasuk kuesioner wali murid, APD yang kita mau kita siapkan, sarana prasarana sudah kita foto, kita siapkan. Bu dinas waktu itu kabid dinas, kami sudah wali murid sudah menginginkan, APD sudah kami siapkan, ini buktinya. Protapnya kita sudah bahas di yayasan dan kita sudah menyiapkan protapnya. Boleh apa tidak Bu? Nah, akhirnya
Waktu itu Pak Untat, pokoknya ini aturan dinas tidak boleh. Nah, begitu. Waktu itu saya dengan komite. Nah, kembali ke komite. Akhirnya waktu itu komite Pak Untat kita menghadap ke kepala dinas. Akhirnya kita menghadap ke kepala dinas. Pak Untat diam, saya yang ngomong, kemudian ngomong. Nah, Pak Yusron namanya Pak komite ini. Akhirnya dengan lobby-lobbynya beliau mengatakan intinya Pak Kepala jangan melarang kami untuk melakukan. Tidak usah diberi izin, kami tidak usah diberi izin, tetapi tolong jangan dilarang. Nah, bahasanya begitu. Akhirnya, tapi kami tetap selalu koordinasi dengan Satgas COVID, Puskesmas, dan sebagainya. Bagaimana kondisinya dan sebagainya ini selalu kita koordinasikan. Menyiapkan sarpas dan APD. Dari mulai cuci tangannya, facialnya, kemudian juga hand sanitizer kita bagikan semuanya. SOP pembelajaran juga kita siapkan dan juga ini juga sosialisasi dan mengisi surat pernyataan ini yang penting. Wali kemudian kita hadirkan per kelas masing-masing, jadi gantian hampir seminggu lebih kami mengadakan sosialisasi. Terus Bapak Ibu silahkan seperti yang tadi saya sampaikan, silahkan kalau offline monggo, online monggo. Tapi kalau pengen tatap muka, karena ternyata panjenengan banyak yang ingin tatap muka, kami hanya memberikan monggo diisi surat pernyataan. Nah, surat pernyataannya itu di dalamnya salah satunya adalah siap pendampingan di rumah, kemudian juga melakukan protap COVID-nya. Yang ketiga, tidak boleh istilahnya protes atau tidak boleh menyalahkan sekolah kalau seandainya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, akhirnya mereka semuanya buat surat pernyataan. Dan alhamdulillah kita juga evaluasi tiap hari Jumat biasanya evaluasi mingguan. Ini insya Allah akan terus berjalan dan kita juga sering laporan ke dinas. Ke dinas kita laporkan termasuk juga ini peran kepala sekolah monggo nanti bisa dari sisi membuat rencana berkelanjutan, melakukan pembinaan pemantauan, memastikan ketersediaan sarana dan sarana, membuat program kepengasuhan dan mendukung orang tua wali dalam mendukung. Nah, ini yang keempat ini karena khususnya tentang pendampingan baca Quran, ini ternyata banyak orang tua yang kurang begitu memahami, akhirnya kita melakukan program seperti yang biasa dengan Quran Learning Center. Artinya orang tua insya Allah juga ikut belajar, nanti kita mulai dari kelas wali murid kelas 1 dulu, kita sudah mendata mereka siapa yang mau belajar. Jadi ada pendampingan orang tuanya. Harapannya orang tuanya bisa ngaji lancar, anaknya didampingi oleh orang tuanya. Membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 seandainya ada sesuatu hal segera kita melakukan tindakan-tindakan. Dan selalu berkoordinasi dengan memberikan laporan secara berkala pada dinas. Ini kita lakukan dan alhamdulillah khusus untuk Purworejo sekarang malah sudah mulai berlaku namanya konsultasi terprogram. Jadi dinas ini sekarang sudah menerapkan seperti yang sudah mulai kita terapkan di Purworejo itu dengan tatap muka meskipun tidak full tetapi pakai rolling asal orang tuanya membolehkan. Dan itu sudah kita lakukan. Bagi orang tua yang protes, dibalik Pak, Bu, orang tua yang protes kan sedikit, hanya 1-2. Tapi yang tidak protes bahkan mendukung kita ternyata banyak. Prinsipnya tuh monggo, kalau yang mau tatap muka monggo, kalau yang mau daring monggo, jadi dipersilahkan. Kami juga didatangi beberapa kali dinas, tapi kita juga sampaikan apa adanya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan strategi yang keempat tadi mungkin saya tarik ke atas, ini nanti kita bisa diskusikan antara mitra homeschooling, kemudian e-learning school,
atau mungkin blended learning, dan yang sangat memungkinkan support bisa dilakukan adalah flexible school. Ini bisa dilakukan sehingga pendidikan kita masih tetap berjalan dan tidak mandek. Target-target tetap akan kita siapkan. Teman-teman sekalian, ini mungkin yang perlu saya sampaikan sebagai bahan diskusi kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan tambahan alternatif wacana untuk bisa diterapkan di sekolah pendidikan kita masing-masing, di sekolah masing-masing. Itu saja mungkin Pak Syafi'i, mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama, insya Allah. Oke. Monggo. Baik, terima kasih Pak Untat. Oke, menarik sekali tadi beliau menyampaikan berbagai strategi terkait dengan bagaimana kita menyambut era new normal ini di dunia pendidikan. Nah, namun pasti ada tanda tanya di balik semua itu di benak kita. Maka silahkan kepada siapa yang hendak bertanya untuk diskusi lebih lanjut dengan hal-hal yang sudah disampaikan beliau, bisa angkat tangan dan menyampaikan. Dari guru-guru Salsabila juga silakan. Oh iya, itu sudah ada Bu Suci. Oke, silakan Bu Suci dulu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Dari penjelasan Pak Wuntat yang tadi mengenai ada homeschooling, itu saya sangat setuju. Tetapi ada yang perlu saya tanyakan begini, Pak. Bagaimana teknis homeschooling untuk melaksanakan itu semua agar tetap memenuhi protokol COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan tuntunan Nabi yang juga mengajarkan karantina. Demikian Pak Wuntat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanyakan tentang teknik homeschooling ya. Yang diharapkan juga itu nanti selaras dengan tuntunan Nabi tentang karantina juga gitu. Langsung atau mungkin yang lain dulu Pak Wuntat, dikantongi semua pertanyaan dulu nggih? Monggo, bisa. Oke, monggo yang berikutnya. Silakan. Jadi dari guru-guru juga silakan yang lainnya, monggo. Bisa. Oh ya, dari Pak Adi, monggo. Silakan Pak Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya menunggu yang lain bertanya. Ya, tapi karena tidak, saya bertanya. Sebenarnya pertentangan boleh dan tidak boleh dan seterusnya seringkali muncul dari orang tua itu karena pada dasarnya seperti disampaikan Pak Wuntat tadi ya, antara harapan dan ketakutan itu masih sedemikian terjadi kesenjangan yang cukup jauh ya. Ada orang tua yang begitu optimis dan berharap anaknya segera balik gitu. Tapi yang jelas yang kita kantongi sekarang adalah menteri itu boleh. Boleh itu artinya ya boleh itu ya boleh melaksanakan, boleh tidak kan gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan saya ini Ustadz Wuntat, Satgas COVID SPA, hari ini materinya tentang COVID ya. Strategi belajar mandiri ya. Ini tantangan sebenarnya. COVID itu membuat kita yang di rumah pun perlu memikirkan strategi belajar mandiri bagi kita, para orang tua dan gurunya pripun. Kalau untuk anak-anaknya, sekolah sudah memikirkan ini. Kadang-kadang salah satu hikmah yang besar kan justru guru harusnya tidak usah terlalu mengkhawatirkan anak-anak kalau menurut saya. Anak-anak punya cara yang unik untuk belajar dengan mandiri. Apalagi di era IT sekarang ini. Nah, kadang-kadang justru yang jadi kurang belajar adalah selama ini guru dan orang tuanya. COVID ini membelajarkan kita semua untuk ikut aktif,
dalam proses belajar. Nah, kira-kira strateginya gimana nih Pak Untat? Matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi yang sudah menanyakan tentang strategi orang tua dan guru untuk belajar ya, karena selama ini kalau strategi untuk murid biasanya udah terbiasa gitu. Mungkin dua ini dulu Pak Untat bisa ditanggapi, monggo yang mana dulu, silakan. Matur nuwun. Yang pertama tentang teknik pelaksanaan karantina ya. Kalau menurut saya yang perlu kita pikirkan adalah bahwa kita kan sudah belajar bagaimana COVID itu bekerja dalam tanda petik teknik penyebarannya. Jadi kalau zaman Nabi dulu ya social distancing, artinya betul-betul lockdown itu tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk antara kedua-duanya yang sudah berhubung di dalamnya ya. Mohon maaf Pak Untat. Yang saya tadi yang saya tanyakan teknis homeschoolingnya, bukan teknis karantinanya, tapi yang berkaitan dengan tuntunan Nabi. Mungkin diawali dari penjelasan itu dulu mungkin Pak Untat, nanti baru masuk ke yang teknis di situ dulu nih, baru kemudian masuk ke teknik homeschoolingnya. Jadi begini, pada dasarnya tadi lockdown tadi begini, homeschooling itu sebenarnya kan lebih kepada orang tuanya mau seperti apa anaknya, mau ditargetkan seperti apa. Ini pertama itu dulu. Oh saya pengen anak saya hafal Quran saja, nggak usah diberi materi lain, bisa jadi. Oh anak saya hafal Quran sama sirah nabawi, dengan dia mengajarkan sirah nabawi, nanti akan dia bisa menguasai mencontoh seperti misalnya Muhammad Al-Fatih dan sebagainya, atau seperti Umar bin Khattab dan sebagainya. Oh saya ingin, jadi kan kembali lagi pada homeschooling itu berawal dari orang tuanya punya target masing-masing. Kemudian dia ketemu dengan pendampingnya atau fasilitatornya namanya guru. Jadi guru itu sesungguhnya hanya keinginan orang tuanya pada anaknya apa, kemudian dituruti begitu ya, dengan pertemuan otomatis dengan pakai alat-alat APD dan sebagainya. Jadi artinya homeschooling itu lebih kecenderungannya kepada target materi yang diberikan oleh orang tuanya, kemudian gurunya hanya memfasilitasi. Nanti pada akhirnya teknik ijazahnya itu ya dengan model formalitas kayak seperti yang sudah diterapkan di Pondok Iskarima. Itu ada beberapa muridnya yang mulazamah, nanti tesnya hanya sekedar mengikutkan ke madrasahnya. Ini juga kita terapkan, salah satunya di Purworejo ada satu orang yang pengen, Pak saya mau keluar tapi saya pengen anak saya mau pondokan. Jadi tidak sekolah formal, Bu atau Pak, mboten Pak, saya pengen anak saya tetap pondok. Artinya kita dekati, gini aja Pak, jenengan tetap kita masukkan secara formalnya, tetapi monggo target ngajinya, target hafidnya monggo diterapkan. Kita hanya mengontrol sekolah yang nanti mau diujiankan atau secara formal itu nanti tetap kita berikan pada saat menjelang ujian. Jadi kita beri kita beri kisi-kisinya, baru kemudian ujian baru mau diterapkan. Jadi itu artinya keinginan orang tua dengan guru klop. Orang tuanya pengennya apa, gurunya tetap akan memberikan semacam rapot atau ijazah nanti kalau sudah selesai, dengan tetap menerapkan sebagian diujikan materi pelajarannya. Jadi begitu penggabungan. Kalau itu namanya penerapan dari sisi homeschoolingnya. Jadi tidak murni homeschooling yang betul-betul tidak ada kaitannya dengan sekolah, gitu loh ya. Karena selama ini homeschooling kan tidak ada kaitannya dengan sekolah. Begitu anaknya sudah menjelang kelas 6 misalnya, baru diikutkan ujian penyetaraan, gitu loh, paket A, paket B, biasanya begitu. Tapi untuk sekarang ini homeschooling yang tadi saya tawarkan, sekolah tetap masuk, tetapi materi-materinya itu keinginannya lebih banyak pada orang tuanya, sehingga guru itu hanya semacam fasilitator saja, gitu.
Yang Oke. berikutnya harapan strategi pembelajaran mandiri ini yang sudah kami terapkan. Saya belajarnya bukan teoritis saja ya, tapi yang sudah kita terapkan. Kalau di Purworejo itu setiap seminggu sekali hari Senin itu pembelajaran tentang ngajinya. Kita buat halakoh semuanya ngaji semuanya. Nanti hari Selasa bukan pembelajaran kita ini kan sampai jam 11:30 anak-anak masuk itu. Kemudian jam 1-nya kita gunakan untuk kegiatan materi untuk guru sampai pulang jam 2:30 karena kami menerapkan untuk guru pulangnya tetap 2:30. Pembelajaran anak 11:30 begitu. Sehingga itu bisa digunakan kayak kemarin itu banyak sekali yang belum bisa menggunakan KineMaster misalnya aplikasi dan sebagainya. Akhirnya kita pelajari bareng-bareng. Kemudian ada lagi pembelajaran tentang online itu ternyata guru-guru kita juga perlu butuh ilmu. Jadi biasanya kita terapkan pembelajaran untuk guru itu habis sholat zuhur. Nah ini saya kira untuk pendidikan Islam kita tinggal nanti kesepakatan dengan teman-teman guru yang lainnya kira-kira kapan dibuat materi oleh kalau kami punya tim tendik, jadi yang membuat dari tim tendik itu. Begitu Pak Adi. Kalau orang tua biasanya belajar mandiri ya setelah diberi tugas oleh gurunya, Dek, pelajari tanggal ini sampai sekian ya, sama guru orang tuanya. Orang tuanya biasanya jujur saja, biasanya terus kemudian kita tanya ke gurunya, Bu, ini cara ngajarnya gimana ya? Matematika ini cara pola mengajarnya gimana? Biasanya orang tua yang aktif itu dia akan tanya kepada gurunya. Itu yang terjadi dharma wanita saya. Jadi artinya akhirnya hikmah COVID ini akan selalu kadang-kadang ngebel, kadang-kadang WA, ini caranya gimana ya Bu? Ya ini begini kok, ini begini gimana ya? Ini uminya atau Zidan ini istri saya itu kadang tanyanya langsung ke gurunya. Jadi kalau saya kebetulan sama istri sudah bagi-bagi tugas. Kalau yang saya ini dalam orang tua ya bisa jadi kita bagi tugas. Saya ini biasanya tentang ngajinya, Qurannya, pokoknya yang agamanya gitu. Nanti yang ibunya atau uminya bisa jadi tentang materi-materi yang umum, tergantung kemampuan di orang tua masing-masing. Ini juga perlu kita sarankan pada mereka. Begitu Pak Adi. Baik, ya. Hanya Terima kasih Pak Ustadz yang sudah pengalaman kita sampaikan. Ya. Yang sudah merespon beberapa pertanyaan. Begitu. Mudah-mudahan dengan sekilas jawaban atau respon tadi bisa memberikan sedikit celah ya paling tidak, atau malah justru sudah memberikan pencerahan, mudah-mudahan. Ya, berikutnya Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:58, kalau misalnya kita lanjutkan lagi tampaknya kurang etis dan pasti kebablasan gitu ya. Maka kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan ngaji online yang ke-12 Ahad pagi depan insya Allah pada pukul 6 sampai dengan pukul 7 lagi. Jadi nanti bisa bergabung kembali. Dulu ya Pak Syafi ini. Oh iya, silakan. Baik, teman-teman, sekali lagi saya tutup dengan sebuah perenungan surat Al-Quraisy tadi. Karena kebiasaan kita mengajar, mendidik anak-anak kita maupun anaknya orang lain maksudnya, maka baik di musim kemarau maupun musim hujan, kadang kepanasan, kadang kedinginan, dan mari bersama-sama niat ikhlas fal ya'budu rabb hadzal bait, ya, mata-mata menyembah karena Allah. Semoga Allah jamin kita para pendidik kita ini dengan dua jaminan. Satu, alladzi at'amahum min ju', ekonomi kita insya Allah dimapankan oleh Allah, dicukupkan. Yang kedua, mudah-mudahan wa amanahum min khauf, terhindar dari rasa takut, terhindar dari rasa terkena penyebaran virus ini. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Selalu sehat. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah meluangkan waktu pada kesempatan pagi hari ini
membuatkan materi untuk mencerahkan kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal jariah, amal soleh panjenengan, berkah hidupnya, sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, baik menjadi partisipan di Zoom maupun jadi pemirsa di YouTube. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemanfaatan. Allahumma amin. Karena kita sudah ada di penghujung acara, sudah di pukul 7 tepat, maka mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih semuanya. Ya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muntat cocok jadi ketua COVID. Satgas COVID. Satgas. Minggu depan siapa Pak Safi? Saya bilang ke teman-teman, sekolah kita siap jadi terkenal. Saya bilang begitu. Itu jadi terkenal karena penyebaran COVID-nya. Jadi Pak Safi. Tapi terkenal. Diinformasikan minggu depan Pak Safi. Gimana Bu? Oh iya. Minggu depan. Ya. Diberitahukan. Ya, minggu depan menunggu flyernya. Nanti desainnya akan saya buat, terus kemudian saya share. Oke. Terima kasih semuanya. Pamit, Jin. Assalamualaikum. Matur nuwun semuanya, Pak Safi, Pak Buntat. Matur nuwun Bu Suci. Purworejo mantap, it's the best. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Jai, macul. Ya, gimana Pak Macul. Gus? Iya, sambil Ayo, macul, ya. ngomong. Besok Selasa ya, ditunggu di Purworejo ya. Siap. Ya. Musim durian Sudah. apa musim rambutan ini? Ayo Bu, sudah ada duriannya belum? Pentil. Oh ya. Oke. Pokoknya siap-siap nanti Pak Untat menyiapkan durian di sana. Ah. Ya, jadi supri. Tuan rumahnya Pak Untat, aku kan tamu.